kita putar video dulu ya Kak dari IDEAS. Silakan. Ya. Oke, langsung aja ya Kak Norma, Norma Gesita alias Kak Nana gitu. Iya. Iya, panggil Mama aja. Oke, pertama-tama makasih banget buat Kak Nana karena udah bersedia untuk kita ketemu lagi di Ideas Course kali ini. Kemarin sebenarnya udah sempat Sama-sama. ketemu sama Ideas ya Kak di malam minggu kemarin ya. Iya, Kak. Nah, Iya, malam minggu. Di oke. akunnya Pintar Jepang ya. Iya, Sekarang gantian. iya sekarang gantian kita. Kalau kemarin di akunnya Pintar Jepang kita udah bahas PPDI 4 Jepang soal Ideas for Indonesia ya Kak. Kali ini buat teman-teman yang udah bergabung juga, kita bakal bareng Kanana kali ini untuk belajar bahasa Jepang melalui program Ideas Course. Nah, jadi di sesi Ideas Course kali ini kita kedatangan Kanana, pastinya kalau misalnya teman IDEAS udah gabung dari kemarin nih Kak, banyak banget antusias dari teman IDEAS yang pengen buat daftar IDEAS course kali ini, pengen banget buat belajar bahasa Jepang bareng sama Kanana gitu. Jadi pastinya teman IDEAS sudah tepat banget nih Wah, kita ketemu bareng sama Kanana. Kali oke. ini collab bareng sama IDEAS, ya kayak YouTuber sekarang kan collab-collab gitu ya Kak ya. Ini kayaknya ketawanya agak buffering sih, karena maklumin Iya aja dong. ya. Biar up to date. Ini kayaknya di sini udah ketawa karena baru ketawa gitu Iya, ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Maklumin aja untuk teman Ideas. Terus untuk teman Ideas juga bisa lihat di Instagramnya @pintar_jepang. Untuk teman Ideas yang lagi interesting banget sama Jepang dan pengen belajar bahasa Jepang juga, pastinya Kanana ini juga adalah founder dari akun Pintar Jepang juga. Jadi buruan dicek di Instagramnya @pintar_jepang. Jangan lupa di follow juga ya kak ya. Oke. Iya. Terus kita langsung kenalan dulu deh sama Kanana dulu. Barangkali teman Ideas nih belum Oke. ikut untuk malam minggu kemarin bareng Oke. sama Kanana, baru gabung untuk hari ini. Jadi mungkin kita bakal kenalan sama profil Kanana dulu gitu ya. Nah untuk Kanana ini itu pernah jadi awardee The Japan Foundation Genesis Scholarship tahun 2011 ya Kak. Itu bisa dijelasin nih Kak? Itu program beasiswa dari Japan Foundation untuk anak dari ASEAN ya. Jadi bukan Indonesia aja, tapi dari ASEAN. Jadi Thailand, Vietnam, Myanmar dan lain-lain itu dari satu negara terpilih orang Wow, jadi dari satu untuk negara belajar kebudayaan Jepang sebenarnya adalah perwakilan dari Kanada. negara asalnya. Jadi Oh, hanya untuk anak-anak jurusan bahasa Jepang yang ada di negara itu. oke oke ya. Terus untuk Kanada ini Ya, juga dikenal-kenal banyak orang, iya udah jadi ini nih, guru bahasa Jepang sejak tahun 2008 sampai 2020 ya Kak. Berarti sekarang masih untuk mengajar bahasa Jepang Kak? ya benar. Masih sekarang yang aktif mengajar bahasa Jepang di Pintar Jepang.
Oke, artinya udah 12 tahun buat ngajar, bahasa Jepang, yang pastinya ini keren banget dan pengalaman 12 Halo? tahunnya Kak Nana juga pastinya nanti Oh, juga 12 tahun bakal ya? dipakai Lama juga. sama teman Ideas untuk mengupgrade kemampuan berbahasa Jepang kalian juga. Karena kita sama-sama belajar di sini, mumpung Savitri juga belum pernah belajar bahasa Jepang bersama Mhm. Kak Nana juga, nanti sama, teman-teman juga kita bakal belajar Oh, soal gitu. bahasa Jepang juga. Nah, sebelumnya kita udah perkenalan sama Kak Nana barusan, Iya, boleh terus banget. untuk apa ya, untuk mengembangkan nih dan makin menarik minat teman Ideas untuk belajar bahasa Jepang, kira-kira kenapa sih Kak kita harus belajar bahasa Jepang gitu? Sebenarnya kalau bedanya sama bahasa Indonesia tuh ada yang susah kah atau bahasa Jepang ternyata lebih susah dari Indonesia atau gimana nih Kak? Bisa dijelaskan? Oke, kenapa harus belajar bahasa Jepang? Sebenarnya alasannya banyak ya. Mmm, Kalau misalnya perbedaan dari bahasa Indonesia, oh jelas beda banget. Dari huruf aja udah beda banget. Di Jepang di universitas itu biasanya seminggu pertama akan belajar huruf dulu gitu. Jadi kalau misalnya yang lain masuknya tanggal 1 misalnya, itu yang anak bahasa Jepang itu disuruh masuk seminggu sebelumnya untuk belajar huruf. Jadi memang dari huruf aja Oh. udah beda gitu kan. Nah, uh, hurufnya pun nanti nanti mungkin akan saya jelaskan ya, nanti sekalian, ada apa namanya, ada tampilannya untuk belajar bahasa Jepang. Hurufnya pun ada 3 gitu, dan kita Oh, harus oke. belajar tiga-tiganya, nggak bisa cuma satu gitu. Oke, oke, oke. Karena tiga-tiganya langsung dipakai di satu konteks. Jadi dalam satu kalimat itu 3 huruf itu bisa keluar, 3 jenis huruf itu bisa keluar gitu. Oke, Beda jadi banget. beda Dari banget. bahasa Korea kan ada Hangul ya, itu Oh, satu betul, jenis ada huruf. Hangul. Bahasa Cina itu pakai Hangzhe itu satu jenis huruf. Tapi Mhm. di Jepang ada 3 jenis huruf gitu. Oke. Dan tiga-tiganya harus dipelajari. Itu yang pertama yang beda banget gitu ya. Secara tata bahasa udah jelas pasti beda banget. Tapi yang paling susah mungkin ketika belajar bahasa Jepang itu adalah spesifikasi atau perubahan dari kata kerja gitu. Kalau di kita kan kita punya kosakata misalnya saya makan, saya sudah makan, saya belum makan. Jadi ada kosakata tambahan gitu ya, sudah dan belum. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu kata kerjanya yang diubah. Kayak misalnya makan itu bahasa Jepangnya tabemas. Tapi ketika sudah makan itu nanti tabemasnya akan berubah. Mirip dengan bahasa Inggris juga Mhm. berubah ya, tapi lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya bedanya banyak banget gitu. Oke, jadi Kalau emang soal keuntungan belajar agak bahasa susah ya. Jepang, tentunya sama dengan keuntungan kita belajar bahasa asing lain gitu ya. Tapi Oke. menurut saya bahasa Jepang itu ya, Ya, Kak bisa dilanjutkan aja ini kayaknya buffering-nya terlalu ya, wah buffering. terlalu lebay. Oke, okay. Iya. Uh, Halo, Halo? Oke, Kak masih terdengar jelas ya, Kak? Mungkin tadi koneksinya agak masih terputus nih, masih. Kak. Cuma kayaknya karena ini deh, mungkin karena sih sebentar ya saya Oke. perbaiki dulu sebentar. Oke, Kak. Oke, okay? Sebentar ya. Oke, silakan, Kak. Halo, Halo, sudah terdengar jelas, Kak? halo. Halo, bagaimana Kak Nana? Oh ya, udah lebih jelas. Oke. Oke, kita Sip, sip. lanjutin lagi yang tadi ya, Kak, sempat Oke. terputus ya. Kita lanjutin lagi ya. Oke. Nah, ini sebenarnya saya ada presentasinya, boleh dibuka? Oke, silakan, Kak.
Bentar ya. Oke, udah bisa terlihat? Oke, ini sudah bisa kita lihat bareng-bareng nih. Sedang Bisa ya? loading Oke. ya, Kak? Oke, sudah bisa terlihat nih, Kak. Oke, sip, sip. Sebentar ya, dibesarkan dulu. Oke, ini profil yang tadi. Nah, ini untuk manfaat belajar bahasa Jepang, sebenarnya sudah saya rumuskan beberapa. Yang pertama tuh ada kesempatan bekerja di bidang yang spesifik gitu. Jadi kalau misalnya Minasang belajar kayak administrasi, kemudian kayak bisnis, itu kan sangat luas ya, maksudnya bidang yang sangat luas. Betul, Tetapi betul. ketika Minasang belajar bahasa asing, Minasang itu akan memiliki kesempatan bekerja di bidang yang benar-benar spesifik. Jadi misalnya seperti penerjemah atau Japanese speaker atau mungkin guru juga ya, guru bahasa Jepang atau misalnya apa namanya suyakusha apa namanya penerjemah secara lisan gitu. Dan ketika Minasang bekerja di bidang yang spesifik itu tentu gajinya tuh beda dengan bidang yang generalis gitu. Jadi kalau spesifik tuh pasti dibayarnya akan lebih mahal. Nah, sebenarnya bukan cuma tentang bahasa Jepangnya doang, tapi banyak bidang yang bisa dihubungkan dengan bahasa Jepang. Misalnya engineer, engineer dia sudah bekerja sebagai engineer tapi punya kemampuan bahasa Jepang. Oh, itu akan sangat apa ya? Gajinya akan jauh lebih tinggi lagi gitu karena memang dibutuhkan gitu. Berarti selain Kemudian misalnya banyak yang sekarang manfaat juga dibutuhkan gajinya seperti pastinya juga apa lebih namanya besar ya, Kak? Kalau misalnya kalau misalnya mau udah bekerja di pinter Jepang, bahasa Jepang gitu. kemudian memiliki ya, kenapa bahasa Jepangnya? Berarti tadi untuk yang udah menguasai bahasa Jepang gitu ya, Kak, walaupun udah punya profesi yang spesifik juga, terus apalagi pinter bahasa Jepang, pastinya bisa lebih menunjang karirnya juga ya, Kak, terutama gajinya juga jadi tambah besar dan sebagainya begitu. Betul, betul. Dan itu cukup apa ya? Sangat signifikan sebenarnya perbedaannya dengan yang tidak memiliki kemampuan bahasa Jepang. Gitu. Nah ini berhubungan dengan selanjutnya yaitu sertifikat kemampuan bahasa Jepang yang berlaku selamanya. Oke. Kemudian harus tes lagi gitu. Tapi khusus untuk sertifikat kemampuan bahasa Jepang itu selamanya bisa dipakai gitu. Dan Minasang tuh nggak perlu sebenarnya nggak perlu belajar di universitas misalnya harus lembaga resmi atau gimana. Tapi sebenarnya otodidak pun bisa. Otodidak belajar bahasa Jepang kemudian ikut ujian bahasa Jepang dan ketika dapat sertifikatnya itu tetap akan berlaku gitu. Oh, Jadi begitu. tidak memandang apa namanya tidak backgroundnya apakah dari universitas apakah dari lembaga gitu Oke. asal punya sertifikat itu bisa diterima Oke, berarti gitu. kalau misalnya orangnya suka nonton Lalu anime tentu saja gitu, terus pinter bahasa Jepang, berarti itu bisa dapat sertifikat juga ya, Kak? Nggak harus ini yang harus dari lembaga oh khusus atau bisa banget universitas. betul bisa banget beberapa teman saya itu ada yang memang suka sekali menerjemahkan dari film Jepang. Oh, Jadi oke. dia belajar secara otodidak tapi dia serius gitu ya belajar sampai tingkat yang sangat tinggi sampai advance gitu. Jadi walaupun bidang kuliahnya dia sama sekali tidak berhubungan, tapi karena dia punya kemampuan bahasa Jepang yang tinggi, dia sekarang bekerja di Jepang. Oke, Seperti oke. itu. Dan itu belajarnya sendiri loh, itu bisa belajar sendiri. Wow, berarti Gitu bisa nih ya. ya, minasan, iya minasang, minasang atau minasan nih Kak? Minasang ya, minasang belajar untuk bahasa Jepang sendiri secara otodidak. Betul, bisa secara otodidak. Tentu saja ya ada caranya ya, khusus ada tipsnya untuk belajar secara otodidak. Lalu tentunya untuk modal melanjutkan studi ke Jepang. Saya yakin nih banyak banget teman ideas yang tertarik banget studi ke Jepang ya, lanjut mau itu S1, mau S2, mau S3 gitu ya. Betul, Jadi betul. tentu saja kalau di Jepang itu jarang sekali yang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadi Oh, oke. justru lebih banyak pakai bahasa Jepang gitu. Jadi tentunya syarat utama adalah dengan mempelajari bahasa mereka.
seperti itu. Lalu yang terakhir ada untuk memperluas koneksi. Ini udah pasti ya, mau belajar bahasa apapun pasti akan bisa memperluas koneksi seperti itu. Oke, Itu itu ya Kak. untuk manfaat Ada yang mau belajar ditanya bahasa mungkin Jepang dari ya Kakak? Kak. Mungkin untuk yang teman idea sering banget tanyakan nih Kak, kalau misalnya kita tuh pengen belajar bahasa Jepang ya Kak, untuk manfaat belajar bahasa Jepangnya. Itu mungkin masih agak tingkat-tingkat dasar, misalnya cuma suka nonton anime dan lain sebagainya. Itu pastinya Oke. juga harus punya apa ya, kayak belajar otodidak, tapi ada aturan-aturannya juga ya Kak ya. Nggak harus belajar otodidak itu Oh betul. asal terus kita Ya, juga jadi nggak ngerti tata bahasa yang emang seharusnya gitu ya. iya betul. Jadi kita belajar tuh sebenarnya tergantung tujuannya ya. Apa tujuan kita gitu? Apakah cuma mau bersenang-senang aja atau memang kita punya tujuan khusus mempelajari bahasa itu gitu. Nanti sesuai tujuannya baru kita bisa mempelajari bahasa itu sesuai porsinya gitu. Oke ya, terus mungkin untuk manfaat belajar bahasa Oke. Jepang tuh udah disampaikan sama Kanana nih teman-teman. Untuk selanjutnya kalau misalnya mau belajar bahasa Jepang nih Kak buat minasan semua, itu persiapannya apa aja sih Kak untuk belajar bahasa Jepang dari awal misalnya? Oke. Oke, saya akan menjelaskan kalau begitu lanjut ya. Langkah pertama untuk belajar Betul. bahasa Oke, Jepang. pas banget nih Ini untuk ada skripsi. beberapa yang menurut saya sangat penting. Mhm. Iya, ini sangat penting ya untuk belajar bahasa Jepang di awal. Itu yang pertama adalah tentukan target beserta waktunya, Oke, target. gitu. Jadi, iya betul target. Apapun targetnya ya. Walaupun target itu hanya untuk bersenang-senang juga nggak apa-apa. Yang penting target. Saya mau bisa nonton anime tanpa subtitle. Itu target gitu. Oke. Walaupun tujuannya untuk bersenang-senang ya, untuk nonton gitu. Tapi itu target. Itu udah bagus kalau misalnya punya target gitu. Kemudian kalau yang lebih serius misalnya, saya mau dapat sertifikat tingkat N3. N3 tuh tingkat intermediate dalam bahasa Jepang ya. Oke. Saya mau target N3 dalam 1 tahun misalnya. Jadi harus ada waktunya gitu. Setelah set target, kuatkan niat. Ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Ini yang Kenapa saya paling bilang harus paling butuh susah? banyak banget Karena perjuangan ya Kak, butuh menguatkan niat. niat itu tergantung motivasi. Betul, betul. Jadi saya tuh di Pintar Jepang ya sama guru, sama sensei yang lain, sama teman-teman yang lain, itu selalu berpendapat belajar bahasa itu tetap harus bayar, walaupun mungkin nggak mahal gitu. Oke. Kenapa? Itu tuh meningkatkan motivasi kita untuk belajar. Tentu saja karena senseinya memproduksi materi juga atas dasar ilmu yang sudah dipelajari lama gitu ya. Tapi di luar itu juga, ketika kita memberikan materi secara gratis, itu lebih banyak yang nggak serius dibanding yang serius. Oke. Gitu. Nah, Jadi kuatkan niat itu apa namanya, tergantung dengan motivasinya ya. Ketika target kita itu benar-benar harus dicapai, biasanya niatnya kuat gitu. Jadi ini saling berhubungan sebenarnya. Lalu selanjutnya itu cari komunitas atau teman yang sejalan. Ini bisa teman yang sama-sama mau belajar bahasa Jepang atau malah kalau bisa orang Jepang, kalau misalnya bisa cari teman orang Jepang itu lebih bagus lagi. oke. Itu kan suka banyak Gitu. aplikasi soal Nah, ini nih Kak. selanjutnya ini yang paling penting ya. Ya, Kadang kan kita punya aplikasi ini ya Kak, kita sambung lagi nih Kak ya, karena buffering. Kak Jadi Sapitri mau diulang aja. uh, Untuk komunitas atau uh, teman yang sejalan tadi kan ngomongin soal orang Jepang atau kita belajar sama orang yang udah bisa bahasa Jepang atau orang Jepangnya langsung ya. ya, Mungkin sekarang kan udah banyak aplikasi buat kita kenalan betul. sama orang luar negeri nih Kak, terutama kalau kita mau kenalan sama orang Jepang juga bisa. Oh, Itu banyak. berarti kita bisa sekalian belajar bahasa lewat situ ya. Banget, bisa banget. Saya dulu juga belajar seperti itu. Ada aplikasi seperti game ya, biasanya game. Jadi kenalan dengan orang Jepang Oh, waktu oke. main game gitu. Jadi menyenangkan kan. Sambil belajar bisa kenalan juga sama dia gitu. Oke, terus habis kenalan sama Itu orang aplikasinya Jepangnya, sih nanti sekarang jauh lebih banyak ya. bisa belajar sama pintar Jepang ya Kak. Iya, aplikasinya udah sedang banyak banget nih Kak.
Mungkin untuk teman-teman Oh, banyak IDS nih banget. juga udah banyak yang pakai, terus makanya pengen nonton sama Pintar Jepang biar bahasa Jepangnya bisa lebih hebat lagi gitu. Oh iya, oke deh, siap gitu. Lalu yang terakhir, ini yang menurut saya paling penting, itu tanamkan dalam diri, tidak ada jalan pintas untuk menjadi pintar, gitu. Oke, oke. Untuk jadi pintar, mau nggak mau kita harus belajar, mau nggak mau kita harus berusaha, mau nggak mau kita harus meluangkan Betul, betul. waktu, gitu. Nggak ada jalan pintas. Cara cepat belajar XXX gitu, misalnya cara cepat belajar bahasa Jepang, itu nggak ada. Tanpa niat yang kuat, tanpa motivasi yang kuat, tanpa kita meluangkan waktu untuk belajar, nggak akan bisa, gitu. Jadi memang belajar bahasa itu butuh effort, mau nggak mau ya butuh Betul, effort, betul. seperti itu. Oke, Oke, ini nah sampai sini mungkin ada yang Kak Safitri mau tanya atau untuk kita lanjut? persiapannya belajar bahasa Jepang nih Kak, mungkin pengen tanya sedikit itu sebenarnya kalau niat udah terkumpul, terus di sini juga udah ditekankan banget nggak ada jalan pintas untuk jadi pintar ya Kak. Walaupun kita kayak misalnya nonton anime 100 episodenya One Piece gitu, nggak sampai selesai kita aja udah pengen nyerah gara-gara bahasa Jepangnya susah, itu pastinya bukan satu halangan buat kita berhenti ya kak ya, karena emang belajar bahasa juga harus punya niat yang tinggi juga kayak tadi Kak Betul, Nana bilang, terus juga kita nggak langsung instan buat belajar bahasa Jepangnya gitu ya kak ya. Ini kayaknya kita harus ada jeda dulu kalau misalnya udah ngomong betul. kak, udah oke tinggal Kanana, oke udah tinggal Kak Savitri gitu ya kak. Biar nggak baperin juga nih. Tapi maklumin aja ya untuk teman Iya, IDS ya. oke, Oke, mungkin bisa dilanjut nih sama nggak Kanana. apa-apa, santai aja. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya itu apa yang sebaiknya diperhatikan dalam bahasa Jepang. Ini juga penting untuk teman ideas atau minasang yang mau mulai belajar bahasa Jepang. Yang pertama itu tetapkan tujuan belajarnya. Jadi biasanya kalau saya mengajar bahasa Jepang itu saya tanya tujuan muridnya itu apa? Apakah mau berkomunikasi dalam bahasa Jepang? Mhm. Apakah mau lanjut studi ke Jepang? Apakah untuk bekerja? Lalu bekerjanya di bidang apa? Apakah Atau di mau bidang pacaran sama jasa orang atau di Jepang? pabrik atau atau bagaimana? Karena tujuan belajar itu beda apa yang dipelajari. Nah, ini lanjut lanjut aja langsung dibuka ada huruf, kosakata dan bahasa. Ketika kita tujuannya untuk berkomunikasi dengan orang Jepang, kita nggak perlu belajar huruf karena itu akan makan waktu banget gitu. Karena tadi seperti yang saya bilang ada 3 jenis huruf, ada hiragana, ada katakana dan ada kanji. Ketika kita harus belajar huruf dulu untuk bisa Mhm. ngomong, itu akan sangat lama Oke, oke, oke. gitu. Nah, kalau tujuannya mau komunikasi, maka huruf bisa tujuannya mau bekerja di bidang bahasa Jepang lalu atau studi di sana gitu, itu mau nggak mau kita harus belajar semua dari A I U E O gitu. Jadi mulai dari huruf, mulai dari kosakata dan tata bahasa itu semuanya harus dipelajari Oke. seperti itu. Lalu tentu saja yang terakhir yang paling penting adalah konteks pemakaian bahasa. Ini yang apa ya? Ini yang minasang atau mungkin teman-teman yang belajar bahasa Jepang sering salah gitu ya. Jadi sudah bisa bahasa Jepang, Mhm. tapi konteksnya itu masih belum paham. Oh, Karena oke. bahasa Jepang itu ada beberapa tingkatan. Ada yang biasa, ada yang sopan, ada yang sangat sopan gitu. Ketika kita salah menggunakan, salah menempatkannya, salah pemakaiannya itu akan sangat-sangat tidak sopan bagi mereka gitu karena mereka sangat memperhatikan hal itu. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa kita kenal dengan ngoko, kromo dan kromo inggil itu mirip seperti itu. Ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua itu nggak boleh ngomong karena kita tahu kata gomen itu artinya maaf, tapi untuk orang tua itu sama sekali nggak boleh dipakai Oke, gitu. oke, oke. Kalau kita pakai itu langsung kok nggak sopan banget sih ini anak gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan konteks pemakaian bahasanya seperti itu. Apalagi untuk di Oke, tempat umum ya sampai Kak sini ya. dulu untuk yang Apalagi kalau um, misalnya di tempat umum nih, kalau misalnya kita lagi ya, ngomong sama yang lebih tua tapi kita nggak belajar kosakata sama tata bahasanya, harusnya kita pakai kosakata yang menghormati sama orang tua, kita malah pakai bahasa-bahasa yang antar usia kita gitu ya, yang seusia kita, itu kayaknya nggak sopan. Dan makanya penting banget untuk belajar betul. ketiganya, huruf, kosakata sama tata bahasanya gitu ya Kak.
Iya, betul. Itu sangat fatal. Jadi ada yang merasa bisa bahasa Jepang ketika dia udah nonton banyak film atau nonton Betul. banyak anime gitu. Padahal kita harus paham konteksnya di dalam anime itu ngomongnya ke siapa Betul betul. gitu. Itu yang perlu dipelajari. Itu yang apa ya? Kita bisa belajar otodidak, tapi kita juga butuh tutor untuk menjaga rel kita tetap di tempat. Ngasih tahu ketika kita salah gitu. Susahnya belajar otodidak adalah nggak ada yang kasih tahu kalau kita salah belajar gitu. Jadi Kecuali memang punya banyak teman orang Jepang, itu mungkin bisa dikontrol. Oh ini apa namanya bahasanya kurang, harusnya begini. Nah, kalau ada yang bisa kasih tahu itu bagus. oke, Seperti makanya itu. kita harus punya Tuh tutor untuk juga ya Kak. apa yang harus diperhatikan. Kalau misalnya mau otodidak belajar Iya bahasa betul. Jepang, kayaknya kalau sendirian itu kita sebenarnya udah ngerti mungkin ini artinya apa gitu, tapi kita nggak tahu tata bahasanya kayak gimana ya Kak. Makanya untuk teman IDEAS yang pengen Ya, mengupgrade bahasa Jepang kamu, kayaknya sekarang teman-teman juga punya belajar bahasa Jepang tuh masih otodidak sendiri. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagramnya di @pintar_jepang juga ya, sama ikut beberapa kegiatan mungkin yang diadakan sama Pintar Jepang ini. Terutama kalau misalnya mau les bareng sama Kanana untuk belajar bahasa Jepang di Pintar oh Jepang bisa. itu bisa banget ya Kak ya, karena punya beberapa program juga. Iya, gitu. Seperti itu ya. Nanti di sini juga mungkin saya akan kasih sedikit apa ya materi bahasa Jepang Oh, untuk oke. minasan yang baru banget belajar bahasa Jepang. Ada sedikit materi seperti itu. Ini ya kayaknya menarik Oke, banget ini juga ya. bisa saya lanjut, Kak? Bisa, bisa. Silakan Kak dilanjut. Oke, ya saya lanjut ya. Jadi selanjutnya itu kita akan mulai kita intip apa sih materi yang kita pelajari ketika Hmm? kita mau mulai belajar bahasa Jepang. Yang pertama jelas huruf. Saya akan tunjukkan ini adalah huruf hiragana. Jadi dalam bahasa Jepang itu Oke, huruf hurufnya hiragana. adalah a, i, u, e, o, kakiku, keko, sashi, suseso, dan seterusnya. Jadi hanya dalam 5 vokal a, i, u, e, o gitu. Dan itu nggak semua ada. Ada yang misalnya ya, yu, yo. Tapi nggak ada yi, nggak ada y. Seperti itu. Nah, Oke, oke, oke. untuk hiragana ini ada 46 huruf. Ada Ada empat empat puluh puluh enam enam ya Kak? huruf untuk hiragana. Lalu ada huruf katakana. Ya, katakana juga 46 huruf. Jadi Oke. untuk dua jenis huruf ini saja udah ada 92 ya. Wow, kalau Udah ada alfabet Indonesia 92 huruf cuma gitu. sekitar 24, 25 huruf kalau nggak salah ya Kak. Tapi kalau Jepang nih kayaknya 26. ada beberapa, oh 26 ya Kak. Berarti untuk Jepang ini lebih banyak dan kayaknya Ya, kalau lebih Indonesia 26. menantang juga nih untuk dipelajari bahasanya. Iya, jauh lebih banyak gitu. Dan kenapa sih mereka tuh membagi jenis huruf yang berbeda ini gitu ya? Nah, ini sebenarnya kalau untuk bahasa Jepang asli itu pakainya hiragana. Yang pertama ini Oke. pakainya hiragana. Tapi karena mereka tidak mau mencampur baurkan bahasa Jepang dengan bahasa serapan yang mereka ambil dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman dan sebagainya, mereka membuatlah katakana gitu. Jadi Oke. katakana ini sengaja dibuat untuk membahasa Jepangkan bahasa asing atau bahasa serapan gitu. Jadi ketika kita lihat kita bisa tahu dengan jelas, oh ini kata bahasa Jepang asli, oh ini dari luar atau bahasa serapan. Oke. Seperti itu. Hmm. Saking nggak mau dicampurnya Mungkin gitu. nenek moyang dulu nggak mau mencampur ya Nah, Kak antara yang pure Jepang sama yang bahasa serapan gitu, makanya hurufnya dibagi menjadi iya, 3 gitu ya. betul. Jadi secara umum dibagi menjadi dua gitu. Oke, Nah, untuk oke. kanji itu beda lagi. Kanji itu adalah sebenarnya hangze ya. Jadi huruf dari Cina atau dari bahasa Mandarin. Oh, Jadi yang satu huruf memiliki satu arti gitu. Nah, itu juga diambil kalau orang Jepang itu mengambil huruf dari Cina, kemudian dipelajari, kemudian dipakai untuk beberapa kata. Tapi nggak semua kata bisa dipakai kanji. Jadi tiga-tiganya harus tetap dipakai sebenarnya gitu. Itu untuk huruf. Lalu mungkin pelajaran pertama yang paling umum ya adalah perkenalan dalam bahasa Jepang. Ini kalau Minasang bisa lihat, ini sudah pakai bahasa Jepang, ada hiragananya, ada katakananya, itu dicampur jadi satu. Seperti itu.
Nah, ini saya kasih yang gampang aja ya. Oke, silakan Jadi Kak. untuk perkenalan itu kita akan mengucapkan Hajime Mashite. Watashi wa diisi nama, Watashi wa Nana desu misalnya. Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini tuh udah kayak apa ya? Udah kayak set. Jadi udah ada untuk kenalan tuh mereka udah punya format sendiri Oh, gitu. oke oke. Hajime mashite artinya perkenalkan. Watashi wa itu artinya saya. Kemudian sebutkan nama dan des itu adalah penutup kalimat. Kemudian Indonesia kara kimashita itu adalah saya datang dari Indonesia. Indonesia di depan, lalu kara kimashita artinya datang dari. Dan dozo yoroshiku onegai shimasu. Ini sebenarnya nggak bisa diartiin ya dalam bahasa Indonesia, mungkin sama dengan senang berkenalan dengan Anda, atau Oh, senang bertemu Anda, atau mohon bantuannya. Jadi sebenarnya nggak ada arti khusus. Dozo yoroshiku onegai shimasu itu ke depan mohon bantuannya ya, karena kita baru kenalan, istilahnya gitu. ya berarti misalnya Hajime Agak Mashite susah ya. Watashi wa Sabiti desu. Itu benar nggak Kak? Atau ada yang Betul. kurang tepat Coba nih? deh, coba Alfa Fitri satu paragraf ini dicoba perkenalan. Waduh, ini maaf kalau misalnya salah ya teman-teman ya. Oh, Misalnya santai. Hajime Mashite Watashi wa Sabiti desu Indonesia kara kimashita dosu yoroshiku onegaishimasu. Betul nggak Kak? Oh, betul. Pengucapannya udah bagus ya. Waduh, malu banget nih. Kayaknya ada yang Ya. masih kayak Jepang Karena beneran kalau begitu di nggak apa-apa ya Kak? nggak apa-apa, kan masih belajar. Pertama saya juga kayak gitu sama belajarnya. Jadi kayak misalnya kata yang belakang des itu kan ada desu ya Iya tulisannya, betul tapi betul. u-nya nggak dibaca. Oh oke Tuh, oke des oke oke. gitu. Kimashita juga i-nya sebenarnya nggak dibaca. Kimashita gitu Oh aja. kimashita berarti. Onegai shimasu juga. Oke oke oke. Onegai shimasu u-nya nggak dibaca gitu. Jadi ada Wow. kalau belajar bahasa Jepang perlu memperhatikan eh, apa namanya hatsuong atau pengucapan. Pengucapannya seperti apa sih gitu. Walaupun sebenarnya pengucapan bahasa Jepang tuh nggak sesusah bahasa lain ya, yang apa tulisannya dibacanya beda. Kalau bahasa Jepang tuh ya udah apa tulisannya ya udah dibaca kayak gitu. Iya betul betul. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah Oke, sebenarnya nggak terlalu susah gitu. kalau misalnya Nah latihan bahasa selanjutnya, ya Kak. Karena pengucapannya masih sama kayak bahasa Indonesia juga ini. mm-mm, iya betul pengucapannya jelas dan masih sama dengan bahasa Indonesia. Oke, ya Ada silakan Kak. perbedaan tapi nggak banyak Oke. gitu. Jadi di awal bisa belajar ya mungkin beberapa waktu lah bisa belajar, nggak lama belajarnya. Nah, selanjutnya ini saya mau bocorin ini sebenarnya materi yang apa ya, mendasar banget, sangat penting banget. Dari semua yang misalnya dari semua tata bahasa atau dari semua pola kalimat bahasa Jepang, dasarnya tuh ini sebenarnya sama semua. Jadi ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan kalimat tanya. Oke. Itu aja. Tiga dasarnya, positif, negatif, tanya. Dan bisa diperhatikan dari akhirannya. Jadi bahasa Jepang itu adalah bahasa yang punya akhiran. Kalau di kita mungkin kayak titik aja sih. Jadi nggak bisa diartiin sebenarnya. Nggak ada artinya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, watashi wa itu kan artinya tadi saya. Ya. Watashi wa saya, gakusei itu artinya murid gitu. Saya murid. Nah, desnya ini nggak ada artinya. Desnya ini penutup aja Oh, oke oke gitu. oke. Nah, ketika ada des, ini adalah penutup yang positif. Jadi saya pelajar atau saya murid gitu, itu positif. Tapi kalau kata bukan kan negatif. Nah, ketika ada kata bukan, negatifnya itu berubah jadi ja arimasen. Watashi wa gakusei ja arimasen. Gitu. Ini bentuk yang negatif. Jadi kalau positifnya des, kalau negatif ja arimasen. Gitu. Tinggal berubah. Nah, kalau kalimat tanya itu gampang banget. Dalam bahasa Jepang kalimat tanya itu gampang banget. Jadi tinggal kalimat positif ditambahin akhiran ka seperti ini. Oh, oke tinggal ditambah akhiran Terakhirnya Kak ditambah ya ka. Kak kalau Anak tua, kalimat tanya ya. iya betul. Anata wa gakusei desu ka? Apakah Anda? Anata itu Anda. Apakah Anda pelajar atau murid? Gitu. Jadi bentuknya kata tanya. Jawabannya balik lagi ke kalimat positif. Watashi wa gakusei desu. Gitu. Oh, Gampang kan sebenarnya? Ini sebenarnya gampang ya Kak ya. kalimat dasarnya.
Gampang-gampang gitu. Perubahannya nanti akan banyak, tapi sebenarnya intinya tetap tiga ini. Tinggal berubah-berubah aja dari tiga ini, seperti Oke. itu. Tapi berarti ada, Positif, negatif, kalimat dan yang lampau atau sekarang atau yang akan terjadi itu sebenarnya di bahasa Jepang ada nggak sih Kak yang kayak, begitu gitu? betul, ada di dalam bahasa Jepang itu lampau, bentuk yang sekarang dan bentuk masa yang akan datang itu ada, tapi tetap ada positif dan negatifnya. Jadi Oh, ketika oke. lampau positif itu deshita gitu. Ininya berubah nanti jadi deshita, tapi mirip-mirip, jadi bisa dikira-kira gitu. Lalu kalau negatif, lampau jadi ja arimaseng deshita. Jadi kayak Oke oke. sebenarnya intinya sih ini gitu. Intinya ja arimaseng, tapi nanti berubahnya jadi apa mirip-mirip gitu. Kalau Oke. ini sudah menguasai, itu udah bisa, oh iya ini dari yang ini nih, dari negatif nih. Oh iya ini dari kata tanya, oh iya ini dari yang positif gitu. Itu udah bisa mengira-ngira. Seperti itu Kak. Oke, Gitu. itu untuk kalimat dasar dari bahasa Jepangnya ya Kak ya. Untuk yang selanjutnya kita belajar Betul. apa lagi nih dari Kanana untuk bahasa Jepangnya nih Kak? Kenapa? Kenapa Kak? Untuk yang selanjutnya mungkin ada kalimat dasar-dasar bahasa Jepang lagi nih Kak yang mau Oh dikasih ada. tahu ke Iya, teman IDS? ada. Sedikit lagi ya. Ada sedikit lagi. Kalau ini kan kita status ya. Jadi misalnya saya pelajar, saya guru, saya 20 tahun misalnya. Jadi status gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada kata kerjanya? Makan gitu. Makan, minum, bekerja. Nah, itu beda lagi. Tapi intinya tetap sama, positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, dalam bahasa Jepang itu teratur, jadi minasan akan mudah sekali sebenarnya menghafalkannya gitu. Untuk kata kerja dalam bahasa Jepang itu belakangnya pasti pakai mas, masu atau Mas. dibaca mas gitu. Oke, Mas. Mm-mm. Mas, ya bukan mbak tapi mas Oke, apalagi gitu ya. Pak ya, bukan ya Pak, bukan Kak. Bukan pak, bukan tapi mas. Jadi ini ada kalimat, simple banget kalimatnya, gohang o tabemas. Gohang itu artinya nasi atau makanan juga bisa ya. Gohang o tabemas artinya makan nasi. Tabemas artinya makan gitu. Jadi dibalik kalau dalam bahasa Jepang kata kerjanya itu selalu ditaruh di belakang. Kalau kita kan kata kerja dulu baru objek ya. Kalau bahasa Kayak Jepang bahasa dibalik Korea objek ya dulu Kak, baru kata objek. kerjanya di belakang ya Kak. Betul betul sama seperti itu. Jadi gohang o tabemas itu makan nasi. Lalu negatifnya masnya tinggal diubah menjadi maseng. Gohang o tabemaseng. Tidak makan nasi. Lalu kalimat tanya seperti tadi di atas tinggal ditambah ka. Gohang o tabemas ka? Apakah makan nasi? Apakah kamu makan nasi? Gitu. Intinya cuma ini aja, mas, maseng, maska. Gitu. Nantinya akan ada perubahan yang lain, tapi intinya dasarnya selalu balik lagi ke positif, negatif, dan kalimat tanya. Seperti itu, Kak. Oke, Jadi kalau nanti jadi belajar, untuk kalimat dasar bahasa inget-inget Jepang seperti kalimat itu ya Kak. dasar. Oke, Iya. bisa diingat-ingat Ini juga kalau ya. misalnya udah belajar, oh iya banget. Ini misalkan belajar kosakata baru aja. Ini bisa pakai pola kalimat ini banyak banget. Dengan pola kalimat 6 ini aja itu udah bisa banyak banget bikin kalimat gitu. Oke oke oke. Jadi Gak kayaknya pusing mulai tinggal latihan diganti, dari lalu sendiri kata di kerjanya diganti. rumah itu bisa ya Kak ya? Pakai tiga Iya, kalimat bisa banget dasar bahasa gitu. Jepang. Gitu. Jadi kalau belajar bertahap, nggak ada yang susah ya belajar bahasa itu, asalkan bertahap. Tentunya lebih gampang kalau memang ada tutor sih. Jadi kita tahu mana yang harus kita pelajari lebih dulu, yang paling gampang sampai yang paling susah gitu. Kalau belajar otodidak, salah satu kesulitannya adalah yang belajar ini apa ya, agak sulit memahami mana yang lebih mudah, mana yang susah gitu. Biasanya kalau misalnya mau sukses belajar otodidak, itu harus punya teman, entah Oke. itu orang Jepang atau teman yang memang bisa bahasa Jepang. Jadi bisa selalu nanya gitu. Bisa selalu nanya dan memastikan udah benar belum sih ini gitu.
Seperti itu kalau belajar otodidak kuncinya. Jadi bukannya nggak bisa ya belajar otodidak, bisa banget. Betul betul. Banyak yang sukses juga belajar otodidak. Tapi kuncinya niat. Niat itu yang susah. Niat, niat belajar otodidak gitu. Kedua itu punya seseorang yang mengarahkan kita tetap di rel, nggak keluar-keluar gitu. Nah itu aja sih kalau mau belajar otodidak. Kayak Seperti itu gitu, kak. karena bahasa Jepang juga punya tata bahasa yang harus diperhatikan juga ya Kak, nggak harus asal, apalagi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa bisa bahasa Jepang, tapi ternyata ada beberapa hal nih kayak tadi disampaikan Kanana, jadi kita lebih tahu deh tentang bahasa Jepang yang ternyata juga punya struktur kalimat sendiri, jangan sampai kita juga salah menggunakan bahasa Jepang kita yang akhirnya berakibat fatal juga ya Kak Nana ya. Terus Betul. untuk teman-teman yang mungkin bisa nih pengen mengembangkan bahasa Jepang kamu di Pintar Underscore Jepang juga pastinya banyak konten-konten tentang bahasa Jepang juga ya kan Nana ya yang pastinya bakal Iya memberikan banget ilmu yang lebih ke teman ideas nih. gitu. Kita masih punya waktu berapa menit ya kak? Ini sekitar 10 menit lagi nih kan Nana. Oke, masih cukup. Aku mau tes ke Kak Savitri. Aduh, waktunya Nah, keulangan, ini belum belajar. oh iya dong, gampang, tenang aja gampang. Jadi yang Oke, terakhir ini oke ada siap-siap Kak. tenang nggak tenang. Yang terakhir ini adalah bahasa Jepang sehari-hari gitu. Ini yang paling enggak harus minasang tahu sebelum pergi ke Jepang gitu. Paling enggak harus tahu. Ini yang pokoknya kayak orang asing kalau datang ke Indonesia kan pasti tahu apa kabar, selamat Betul pagi, betul. pasti tahu kan. Gitu. Nah ini kita juga harus tahu. Jadi Kak Fitri mungkin kan nanti ikut juga ya ke Jepang. Jadi Ikut dong harus Kak. tahu. Jepang, banyak deh Kak pokoknya Jepang, Eropa, benua, segala macem ikutlah pokoknya. Wih, ikutlah mantap ya. Oke. Nah, ini untuk Kak Fitri nih. Jadi nanti saya akan mengucapkan bahasa Jepangnya, Kak Fitri tinggal ikuti gitu. Jadi nanti saya cek apakah Oke, pengucapannya itu udah benar atau belum. oke oke siap Kak. Itu ya. Ini ada 8, ada 8. Oke, kita mulai ya Kak ya. Oke siap Ohayo Kak. gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Sumimasen. 失礼します。Shitsurei shimasu. お元気ですか？ O genki desu ka? 元気です。Genki desu. Oh, oke, bagus. Waduh, Jadi waduh. kalau Ini skornya berapa Kak? 1 dari 100 skornya berapa Kak? 99. Waduh. 99, bagus. Oke, Karena nanti tadi di Kak bawah ya Kak. Fitri Tenang ya memperhatikan Kak, gimana sudah ada dikasih. saya mengucapkan N jadi eng, Oke. kemudian ada S U-nya yang hilang kayak deska, itu kan U-nya hilang seperti itu. Jadi kalau udah bisa memperhatikan itu sebenarnya udah bagus. Kayak Ogenki kan tulisannya Ogenki gitu ya, tapi Betul. bacanya Ogenki, Oke, deska oke, oke, gitu. oke. Jadi N Itu dipasangnya udah eng ya Kak bagus, ya? bagus banget. Itu langkah pertama belajar bahasa Jepang. Nah, Kak Fitri harus hafal ini sebelum pergi ke sana. Seperti itu. Oke, Jadi kalau untuk siap-siap. materinya, arigatou gozaimashita minasan. Kalau untuk materinya mungkin sampai situ. Mungkin dari Kak Fitri ada yang masih mau ditanya? Oke, ya, untuk bahasa Jepangnya tadi ya Kak, kita sebenarnya udah tahu beberapa juga sama teman IDS yang kali ini nonton live streamingnya Hmm. bareng sama Pintar Jepang, kita jadi lebih tahu nih tentang beberapa bahasa Jepang juga. Terutama kalau tadi kalian juga ngikutin waktu kita lagi ulangan bareng nih, kayaknya ada Iya. hal-hal yang perlu teman IDS perbaiki, mungkin dari bahasa kamu, nah itu pastinya bisa banget kita belajar bareng-bareng, terutama kalau teman IDS juga kepoin
di Instagramnya pintar_Jepang juga. Jangan lupa di follow sekali lagi ya. Tapi kalau misalnya pengen belajar nih Kak, bisa tanya-tanya ke Pintar Jepang berarti ya Kak, kalau misalnya mau tahu tentang Oh, beberapa struktur bahasa Jepang atau tentang Jepang gitu, apakah bisa ditanyakan sama Pintar Jepang nih, terutama sama Kak Nana nih? oh ya, bisa banget. Jadi kalau misalnya di Instagram Pintar Jepang ya, itu juga kita membagikan materi secara gratis di Instagram, tapi mungkin nggak yang susah-susah ya kalau di Instagram itu. Jadi Betul, ada betul. pola kalimat yang mendasar, ada kosakata yang memang harus dipelajari, itu gratis. Kita juga sering buka kelas gratis sebenarnya. Oh, Nah, oke. tapi kebetulan memang di akhir Agustus ini, tanggal 30 dan 31 Agustus, kita akan buka kelas. Oke. Ada dua jenis kelas, yaitu Anirama dan kelas reguler gitu. Jadi kalau kelas reguler itu Minasang belajar dari awal banget, dari huruf, dari tadi ya yang kalimat dasar, kemudian nanti lebih susah. Nah itu memang tujuannya untuk ikut ujian bahasa Jepang gitu. Jadi dengan standar internasional kita buat materi itu secara bertahap. Itu kelas reguler gitu. Tapi kalau Minasang yang memang tujuannya nggak mau ikut ujian, nggak mau terlalu serius, tapi tetap pengen belajar bahasa Jepang, misalnya mau ngerti film atau mau ngerti anime itu ada kelas Anirama gitu. Kalau di Anirama ini sebenarnya materinya random sesuai dengan anime atau film yang lagi hits atau Oh, yang oke, oke. biasanya terkenal gitu. Kita bahas anime terkenal. Nah, dari situ tuh kita pretelin tuh tata bahasanya kayak gimana, Wow. kosakata yang sering dipakai apa aja, ungkapan yang sering dipakai apa aja gitu. Jadi nggak berurutan, tapi kita tetap dapat ilmunya. Jadi ketika nonton, oh ini kan ungkapan ini nih sering nih, misalnya ungkapannya ikimasho gitu. Ikimasho itu ungkapan yang sering banget ada di film. Itu artinya ayo pergi gitu. Kayak cabut yuk gitu. Oke, oke, oke. Itu Ikimasho gitu. sering Jadi yang bahasa diajarkan juga kalau gaulnya di justru anime. yang biasanya nggak ada di buku pelajaran gitu. Jadi yang dipelajari justru bukan yang formal tapi yang sering muncul di Oke. keseharian. Itu kalau di kelas Anirama. Gitu. Jadi kalau Minasang atau teman IDS tertarik untuk belajar bahasa Jepang lebih lanjut, bisa daftar ke Pintar Jepang untuk kelas reguler dan kelas Anirama. Spesialnya, spesialnya kalau yang ikut kelas reguler, Hah? kelas Anirama itu udah gratis. Jadi langsung Wow. dapat dua kelas. Gitu. Wow, itu bisa banget Jadi bisa diikuti nih ikutin. sama teman Ideas. Ada 2 kelas gratis ya Kak ya, kalau misalnya mau ikut Iya. yang pengen serius banget untuk ujian-ujian atau teman Ideas pengen yang santai-santai aja, sekedar pengen ngerti sebenarnya di anime tuh bahasanya apa sih gitu. Jadi bisa menantang diri dengan nonton Betul. anime tanpa subtitle ya Kak ya. Betul banget gitu. Jadi teman-teman ya lihat-lihat dulu lah, berkunjung dulu aja Betul, ke betul, Instagram, betul. bisa dilihat-lihat kontennya seperti apa. Iya, jangan lupa di-follow Seperti juga itu untuk Kak. Instagram pintar_Jepangnya nih buat teman-teman juga yang pengen belajar bahasa Jepang. Apalagi nanti ada kelas gratis yang bisa teman-teman ikuti untuk kamu yang pengen belajar bahasa Jepang lebih lanjut juga. Pastinya sama Kanana dari Pintar Jepang yang nggak bakal mengecewakan kalian deh. Pokoknya Kanana kan udah jago banget nih kayak tadi. Waduh, bahasa Jepang udah ngelotok ibaratnya ya. Jadi kita Ya, mau makasih banget masih juga belajar. sama Kak Nana juga untuk live streaming kita kali Sama-sama. ini ya Kak ya di YouTube Ideas for Indonesia juga. Mungkin kita bakal ngadain beberapa beberapa event lagi deh nanti sama Kak Nana. Siapa tahu kita bakal ketemu lagi ya Kak tentang Jepangan juga atau yang lainnya juga. Dan Siap. untuk teman Ideas Iya, juga jangan lupa siap. sekedar informasi untuk Ideas kan masih ada PPDI 4 Jepang 2021 kali ini. Kita juga bakal ke Jepang. Jadi buat teman Ideas yang pinter banget tentang Jepang, kamu ngaku kalau kamu cinta Jepang terus atau kamu pengen belajar tentang Jepang juga, kita tuh masih membuka pendaftaran sampai tanggal 15 September untuk kamu konfirmasi pembayaran. Jadi buat teman Ideas yang belum daftar itu bisa langsung ke website kita di ideasforindonesia.com juga ya. Apalagi nanti di tanggal 22, nanti di tanggal 22 kita bakal ada event sama Kak David juga, ada Ideas Talk bareng Kak David yang bisa teman Ideas ikuti untuk kamu juga yang udah daftar kemarin ya. Dan nanti di tanggal 15 September kita juga akan mengikuti kelas online juga How to Get Scholarship in Japan bersama salah satu penerima beasiswa di Jepang juga. Dan itu untuk live kita kali ini ya Kak Nana. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Nana juga.
Sampai Sama-sama ketemu ya, Kak, ilmunya makasih sangat juga. bermanfaat sekali. Sampai ketemu di live Iya, streaming iya. berikutnya. Oke, Iya, terima kasih ditunggu ya Kak. live berikutnya. Oke, Bye-bye, Minasa. bye. Sampai jumpa apa nih Kak bahasa Jepangnya? Atau ditutup nih? Sampai jumpa saya. Mata, mata. Mata aja. Enggak, mata. Oh, Jamata, kebalik ya. Jamata. Iya, mata. Oh, Kalau Jamata. akan ketemu lagi tuh mata. Kalau sayonara itu udah selamat tinggal, Oh, oke goodbye, oke nggak oke tahu oke. kapan ketemu lagi. Oke, jadi Jamata aja kan. Jamata. Iya, mata.